daripada Al-Habib Husin bin Alwi bin Abdullah bin Sahil Jamalulail yang ada fotonya di atas tuh ya. Ternyata begitu saya buka-buka malah di dalam tanggal wafatnya beliau itu adalah 17 Sya'ban 1408 Hijriah, berarti kemarin. Ini malam 18 malam 19 ya. Jadi pada tanggal 17 Sya'ban beliau telah berpulang ke rahmatullah 1408 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 April 1988. Jadi tanggal 1 tinggal 4 hari lagi ke depan tanggalnya juga. Jadi sama-sama dekatan, alhamdulillah. Nah, perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa Al-Habib Husin bin Alwi bin Abdullah bin Sahil ini ketika dilahirkan itu di satu kampung yang jauh dari kota Makassar, yaitu yang namanya Bonde atau Campalagian ya. Mungkin dicari di peta ada kali ya, ada. Itu di saat beliau lahir ibunya tidak bisa menyusui. Nah, memang kebiasaan orang-orang di sana juga sangat takzim sama habaib, maka banyak yang menawarkan diri untuk menyusui beliau Al-Habib Husin tadi ini. Ternyata tidak semua ibu-ibu yang menawarkan diri itu disetujui atau diterima oleh Syed Husin tadi ini yang masih bayi. Banyak yang menawarin ibu-ibu, tidak mau dia, tidak mau. Ternyata ada salah satu ibu yang mau itu. Akhirnya disusuilah sampai ia umur 1 tahun baru disusui oleh ibunya. Nah, kemudian di dalam pembina mendidiknya adalah ibunya Ummu Kulsum namanya ya. Ummu Kulsum itu dididik dengan penuh tanggung jawab luar biasa karena Habib Husin ini adalah anak dari Al-Habib Alwi yang ada fotonya nih. Nah, ini Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahil yang merupakan yang membawa marga bin Sahil ke Sulawesi, menyebar sampai ke Samarinda. Nah, itu dah ada Habib Sodik, Habib Husin. Nah, itu sampai kemudian dibina langsung juga oleh ayahnya Al-Habib Alwi dan bersama juga ulama-ulama di sekitar, Ki Haji Madapungan, Ki Imam Lapeo, kalau Anda dengar Imam Lapeo juga ya, itu dibina, dididik dan seterusnya. Dan alhamdulillah Syed Husin bin Alwi ini luar biasa juga. Ada yang paling dikenal oleh masyarakat itu beliau adalah zuhud. Beliau orangnya zuhud. Di mana dikisahkan atau diriwayatkan oleh masyarakat bahwa beliau ketika ia sudah kembali ke ini karena beliau juga pejuang ya di masa nikah ya. Westerling di Sulawesi dulu itu ada di masa-masa gitulah. Nah, jadi zuhudnya itu adalah tidak lagi terlalu tertarik dengan urusan duniawi. Beliau punya toko di pasar, ada tokonya kayak pengusaha juga, ya, pengusaha. Kemudian ketika sekali waktu beliau sholat, tutup tokonya ditutup, sholat ada yang ketuk tokonya itu, beli. Nah, itu kan, ini terganggu sholatnya, rasa ganggu. Buka pintu, tidak ada juga orang. Ditutup lagi, sholat lagi. Ternyata ada lagi ganggu. Oh, bilangnya ini, wah ini udah mengganggu. Akhirnya tokonya itu dijual. Ya Allah, tokonya dijual. Itu toko yang kayak di pasar pagi itu loh, yang juga punya lumayan juga luasnya, tapi itu dijual. Nah, karena apa? Karena terganggu dalam ibadah. Nah, itu luar biasa. Nah, kemudian juga kalau ada pohon, atau saya sendiri mengalami itu ya, karena saya sendiri itu tukang bawa sandalnya sama payungnya kalau pergi dakwah beliau. Nah, kalau pergi
berdakwah kemana-mana, itu saya yang bawa sandalnya, bawa payungnya itu kalau kemana-mana itu sudah. Jadi alhamdulillah tuh, bersama dengan menyaksikan. Nah termasuk juga kalau ada pohon di dekat rumah atau pohon apa namanya itu kelapa misalnya, pohon kelapa itu kalau kena agak miring ke rumah itu sudah ditebangnya itu, padahal masih muda. Karena apa? Merasa nanti mengganggu orang. Kalau kita biarkan aja dulu, ya kan? Biarkan. Jadi memang sudah bawaan sifat yang luar biasa dari beliau. Nah kemudian itu sangat dibuktikan lagi beliau ketika didatangi oleh tentara nikah di rumahnya, ya di tentara nikah lah. Nah kemudian tentara nikah ini mencari yang namanya Husin Alwi. Mana Husin Alwi? Dicarinya. Husin Alwi ini tadi bilang kepada keluarganya di rumah itu, buka semua lemari, buka semua, jangan ada yang ditutup, rumah dibuka, rumahnya dibuka, yang ada di rumah tinggalkan, ya, menyingkirlah, artinya bersembunyi, biarkan aja beliau sendiri di rumah. Jadi menginformasi itu tentara ini datang untuk menangkap beliau. Semua ulama apa di situ, pejuang-pejuang ini ditangkapi, termasuk beliau dalam incarannya itu. Jadi ketika beliau tentara itu datang ke rumahnya, ya, datang ke rumahnya, itu begitu datang dilihat oleh warga bahwa mobilnya datang, itu mobil datang mau berhenti di rumahnya, itu lebih cepat pulang kembali. Nah, informasi yang kita didapatkan oleh mereka, kenapa datang langsung cepat pulang? Itu dia lihat rumahnya itu seperti lautan. Jadi kalau dia masuk itu kayak laut, tidak bisa dia akhirnya melarikan diri ini mobil tentara ini. Ya Allah. Nah, apa juga yang beliau amalkan? Ya salah satu diantaranya yang biasa kita amalkan, yaitu apa? Wirid sakran. Wirid sakran biasa dibacakan yang apa namanya itu yang kita surun. Nah, di mana beliau menyatakan, saya dapat langsung dari beliau bahwa sur yang pertama itu adalah melindungi diri, membentengi diri, menjaga diri. Surun yang kedua adalah membentengi rumah. Melindungi rumah, menjaga rumah. Surun yang ketiganya itu adalah membentengi kampung. Nah, jadi kalau itu diamalkan, insya Allah dengan keyakinan, itu insya Allah diri kita aman, rumah tangga kita aman, kampung kita juga aman. Nah, itu yang disampaikan oleh beliau. Nah kemudian itu masih diincar terus. Sampai beliau pernah ke Parepare, kampungnya Habib Sodik, ya, pernah ke Parepare, masih dalam incaran itu juga, dia tentara ini menahani mobil, siapa datang kalau ini ada Husin Alwi tangkap, tahan. Memang beliau lewat dan tidak menghindar, tetap aja. Siapa nama? Husin Alwi, itu yang puntar. Siapa nama? Husin Alwi. Gitu aja. Ini kayak istilahnya itu apa ya? Kayak kehilangan akal apalah itu. Gemetar ini orang. Siapa nama? Husin Alwi. Jalan ya Allah. Luar biasa. Nah kemudian terakhir karena ini membicarakan kelebihan orang ya. Itu orang saya ketika beliau mau wafat, saya ngalami, saya paling di antara anak daripada Habib Alwi bin Sail ini, saya sering bersama dengan beliau ini. Jadi itu yang mungkin sangat mempengaruhi ulun, ya. Nah ketika beliau wafat sakit, hari Senin sakitnya itu di sore hari manggil, coba carikan kayu, batang lah, balok kah ini. Habis itu apa lagi? Kain putih, bilangnya kayak gitu. Cari kain putih. Habis itu cari tali. Anaknya nyoba cari. Habis itu coba ikat. Diikat di atas, tengah, bawah. Tiga ikatan tali. Lalu bertanya, apa maknanya ini?
Apa artinya ini? Tidak ada yang tahu. Kita nggak ada sampai ke sana pikiran. Tidak ada yang tahu. Kami tidak tahu. Artinya kalau dalam bahasa sana itu cango-cango tuh. Artinya bodoh banget kalian ini. Masa tidak tahu artinya? Ya, iya. Itu masa tidak tahu artinya? Kain putih diikat ini itu adalah pertanda bahwa tidak lama lagi beliau. Tidak lama lagi beliau. Makanya saat itu saya ujian nasional MTS kelas 3. Pulang dari ujian hari Selasa, kemudian disampaikan lagi bahwa ada amalan beliau sendiri. Amalannya apa? Amalan la ilaha illallah yang jumlahnya 70.000 kali itu loh. Apa namanya guru? Istilahnya itu amalan la ilaha illallah 70.000 kali. 70.000. Membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 itu adalah itu membebaskan dari api neraka. Sepanjang hidup beliau itu selalu mengamalkan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, dan setiap ada orang meninggal dihadiahkan. Siapa aja di kampung itu yang meninggal dihadiahkan itu la ilaha illallah 70.000 kali. Nah itu di fotonya ada tasbih itu. Itu ada penitinya juga. Ada peniti. Hitung itu aja sudah kerjaannya. Dia itu kerjaannya kalau di masjid pergi sholat duhur, pulang habis sholat asar. Kenapa? Karena dari zuhur sampai asar keliling di dalam masjid bacaannya la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Dan di akhir hayatnya beliau menyatakan kepada ulun, masih ada 40 la ilaha illallah 70.000 itu yang belum saya bagikan. Nah, masih ada 40 katanya. Nah, saya bawa sendiri ya. Ada saya dikasihkan satu katanya. Jadi memang di antara cucu-cucunya, alhamdulillah saya mendapat perhatian khusus dari beliau. Nah itu alhamdulillah. Nah inilah beliau luar biasa juga kekaromahannya, kemuliaannya, diangkat mau jadi qadi, diangkat mau jadi KUA. Apabila saya tidak cocok lagi untuk pakai celana panjang, cukup waktu saya menghadapi nikah. Saat ini adalah saya hanya bertasbih aja lagi. Jadi tidak mau lagi menerima jabatan-jabatan duniawi. Nah.